Alhamdulillahirrabbilalamin, SMP Luhur Bardika bisa melaksanakan study tour. Kegiatan study tour adalah kegiatan di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah, melakukan pembelajaran dengan cara berkunjung ke suatu tempat atau objek tertentu sebagai metode belajar yang dikreasikan melalui proses wisata dan rekreasi dengan harapan siswa mampu belajar, berinteraksi dengan dunia luar, dan bertujuan untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman secara nyata. Manfaat dari study tour untuk menunjang pembelajaran peserta didik, memperkuat materi pembelajaran. Selain itu juga bisa memberi kesempatan kepada mereka untuk memvisualisasikan, mengalami, dan mendiskusikan informasi. Kegiatan ini mampu menyediakan sumber yang dapat memperkaya informasi faktual, juga dapat menyediakan pengalaman secara objek, tempat, situasi, dan hubungan antar manusia yang tidak dapat disediakan di kelas. Beberapa manfaat yang didapat dengan mengadakan kegiatan study tour diantaranya adalah: 1. Memberikan pengalaman yang tidak ditemukan di kelas. Tidak semua hal mengenai proses belajar dapat dihadirkan dalam sebuah kelas. Hal ini merupakan peran penting aktivitas tersebut karena dengan kegiatan ini dapat memecahkan masalah dengan bertemu langsung dengan objek penelitiannya. Yang kedua, memberikan sumber informasi secara langsung. Membaca buku saja tidak akan cukup untuk memahami sebuah permasalahan. Siswa pasti akan merasakan kebosanan dan tidak dapat meresap penjelasan yang ada di dalam buku. Dengan aktivitas ini, siswa dapat terjun langsung ke lapangan untuk melihat objek-objek pembelajaran, dan pembelajaran akan mudah dimengerti. Siswa akan mendapatkan informasi secara faktual karena langsung bertemu dengan sumber pembelajaran. Yang ketiga, memiliki pengalaman menarik. Proses belajar seperti ini akan memberikan pengalaman yang berbeda bagi para siswa. Selain mendapatkan ilmu, siswa juga akan mendapatkan pengalaman baru yang dapat menjadi bekal pembelajaran ke jenjang selanjutnya. Yang keempat, meningkatkan minat belajar. Dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke suatu lokasi objek tertentu yang memiliki nilai pembelajaran, dapat membuka wawasan para murid, para siswa yang bisa ditemukan secara langsung. Dengan itu, minat belajar akan meningkat karena siswa mendapatkan kesan belajar yang berbeda. Yang kelima, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Jika Anda melakukan proses belajar di luar ruangan kelas, maka akan bertatapan langsung terhadap alam sekitar. Siswa akan melakukan pengamatan mengenai objek yang ada dalam lingkungan agar lebih mengenal karakteristik dan hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang keenam, menumbuhkan minat dalam bidang masing-masing. Dengan adanya kegiatan study tour, murid akan mengenal lebih luas tentang dunia. Siswa atau murid akan lebih banyak mengenal bidang-bidang dalam pekerjaan dan rutinitas masyarakat luas. Hal itu akan menumbuhkan dan mempertajam cita-cita yang diinginkan. Orang-orang baru yang ada di sekitar lingkungan akan membuka wawasan baru untuk menambah pengetahuannya. Demikianlah beberapa manfaat pelaksanaan study tour. Semoga bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat informasi ini, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sudah sampai, teman-teman sudah sampai di kawasan PT Dirgantara Indonesia. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Albert. Saya dari PT Dirgantara Indonesia. Izin untuk menemani teman-teman semua dan Bapak Ibu semua di sini dalam menjalani tur hari ini di kawasan perusahaan PT Dirgantara Indonesia Persero. Di sini juga ada dari teman-teman yang lain dari PT DI. Untuk sebagai informasi terlebih dahulu, teman-teman di sini nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain nih terkait PT DI ataupun dunia penerbangan, silakan saja nanti bisa dipotong sambil penjelasan. Sebentar lagi nanti kita akan memasuki kawasan perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Sebagai informasi, PT Dirgantara Indonesia ini didirikan pada tahun 1976 oleh Masda TNI AU, Bapak Nurtanio, di mana berkat beliaulah kita di Indonesia punya industri penerbangan. Dan sebagai informasi juga, PT DI ini merupakan industri manufaktur pesawat terbang satu-satunya di Asia Tenggara. Jadi kita patut berbangga di Indonesia punya industri pesawat terbang. Sebentar lagi kita akan masuk, nanti kita akan memasuki lewat gerbang utama. Ini kita akan sebentar lagi masuk. Lalu untuk saat ini di perusahaan kita PT DI dipimpin oleh Masda TNI Purnawirawan Bapak Gita Anggaryawan. Di sini juga alhamdulillah berkat beliau lah dari Bapak Nurtanio, Bapak B.J. Habibie juga pernah menjadi direktur di sini. Lalu sekarang Pak Gita, berkat beliau lah kita sampai saat ini mampu bertahan dan terus berkembang khususnya di industri kedirgantaraan pesawat di Indonesia. Selanjutnya, sebagai informasi, PT Dirgantara Indonesia juga bukan hanya di Bandung. Jadi ada kawasan perusahaan di tempat lain, yaitu yang pertama ada di kawasan Tasikmalaya, yang kedua ada di kawasan Batu Poron. Nah, untuk saat ini teman-teman nih semua sebentar lagi kita akan memasuki di kawasan yang ada di Bandung. Untuk kawasan di Bandung di sini kita bergerak di bidang aircraft manufacturing atau pembuatan pesawat udara maupun aircraft services, yaitu perawatan pesawat udara. Ini kita akan memasuki, inilah gerbang utama kita di PT Dirgantara Indonesia. Di sebelah kiri teman-teman, dari Bapak Ibu semua, ini ada hanggar receiving. Inilah hanggar atau tempat di mana kita menyimpan barang-barang pertama kita. Jadi bahan-bahan baku, instrumen ataupun part-part lain yang kita beli nih untuk dijadikan nanti sebuah komponen pesawat itu kita semuanya tampung dulu di sini. Dan di sini ditampung juga bukan hanya asal ditampung, tapi kita simpan, kita cek. Khususnya kalau di industri pesawat terbang itu lebih kompleks teman-teman. Jadi si barang itu harus punya sertifikat, harus kita lihat juga barangnya kayak gimana. Jadi kalau ada cacat-cacat sedikit nih, ada toleransinya keluarga, kita komplain ke vendor gitu. Jadi sangat dari mulai masih bahan baku, dari bahan mentah itu kita udah benar-benar cek untuk di industri pesawat terbang. Sini kita semuanya cek, termasuk juga penyimpanan khusus. Jadi kayak cat, terus kayak barang-barang itu ada yang harus kita simpen di tempat yang sangat dingin, ada juga yang bisa di tempat suhu ruangan udara. Jadi sangat kompleks gitu untuk masih bahan baku. Lalu selanjutnya di sebelah kiri dari teman-teman juga, masih di sebelah kiri, ini ada hanggar detail part manufacturing. Jadi bahan baku yang tadi nih teman-teman yang sudah kita beli itu kita proses di sini di hanggar detail part manufacturing. Banyak sekali proses yang dilakukan, mulai dari yang sederhana menggunakan tangan nih, bisa menggunakan tangan itu namanya hand forming, sampai kita menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih seperti CNC. Jadi semua lengkap di hanggar detail part manufacturing ini. Mungkin dari luar kelihatannya cuma gini aja. Nah, tapi teman-teman kalau bisa lihat ke dalam tuh sangat luas dan sangat banyak gitu mesin-mesinnya. Jadi sudah kita diproses, kita bentuk nih. Jadi barang-barang tadi yang kayak masih blok-blok gitu, masih lembaran-lembaran logam, itu kita bentuk sedemikian rupa sehingga membentuk suatu part-part kecil ya, masih part-part kecil. Sesudah kita bentuk nih part-partnya, kita juga kasih perlakuan khusus atau namanya surface treatment.
Jadi barang-barang tadi kita kita beri perlakuan khusus supaya dia memiliki sifat tertentu, misal tahan panas seperti itu. Jadi itulah proses-proses yang kita lakukan sehingga untuk mendukung kinerja dari pesawat itu sendiri. Lalu masih di sebelah kiri teman-teman semua ini ada lab. Di sini ada lab kimia juga. Jadi barang-barang yang tadi itu yang kita udah bikin, kita cek juga. Jadi bukan hanya kita bikin terus udah aja, enggak, tapi kita masih cek lagi. Ini udah benar belum barang kita udah tahan api misalkan atau tahan panas. Udah benar belum kekuatannya segini, kita cek juga. Jadi semuanya sangat lengkap gitu. Di sini juga ada composite. Di sini jadi barang composite itu kan pesawat tuh bukan hanya logam aja ya, bukan hanya aluminium saja, tapi ada composite juga, di mana composite itu merupakan material yang sangat ringan namun sangat kuat. Itulah yang menjadi salah satu keunggulan dari pesawat udara. Lalu teman-teman di sini nanti di sebelah kanan dari teman-teman atau bapak ibu semua, ini ada hanggar sub assembly. Jadi barang-barang bahan mentah tadi nih